Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas terkait dengan tugas UTS ya pada hari ini untuk membuat video terkait dengan soal-soal yang diberikan gitu. Berikut dengan penjelasannya. Nah, pada poin nomor 1 di sini kita disuruh untuk membaca teks ya dari korpus Brown, kemudian dengan indeks menggunakan nomor absen masing-masing gitu. Nah, di sini pada contoh yang pertama kita lakukan dulu import NLTK-nya untuk membaca korpus dari Brown tersebut begitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa langsung menggunakan perintah ya dari soal tersebut untuk menggunakan korpus Brown. Nah, di sini yang berbeda adalah kita menggunakan kategori untuk berita. Nah, di mana dari korpus Brown ini sebetulnya ada beberapa kalimat ya atau kumpulan dari korpus itu mengenai database kalimat dan juga katanya begitu. Kalau tidak salah lebih dari 500 database begitu. Cuman di sini kategori yang kita ambil adalah berita. Nah, kemudian dari kategori berita tersebut kita ambilkan teks dari berita tersebut, dari kategori berita itu untuk sesuai dengan absen masing-masing ya. Di sini saya absen 29. Nah, maksud dari 29 ini adalah kita nanti akan mengambil kata atau kalimat ya dari kategori berita, kemudian nanti di baris yang ke-29 begitu. Nah, nanti ketika dijalankan di sini akan muncul pemisah dari korpus Brown tadi untuk kategori berita begitu. Nah, di sini ketika mengambil baris ke-29 munculnya adalah seperti ini gitu. Nah, kemudian nanti setelah kita ambil datanya, kita bisa lanjut ke nomor yang kedua begitu. Kalau di sini saya lihat menurut dari soalnya adalah lakukan proses pengolahan awal kata dengan NLTK-nya gitu. Yaitu yang pertama kita menggunakan stopword-nya ya. Nah, dari stopword itu kita mencoba untuk menghilangkan kata-kata yang umum ya, yang biasanya muncul pada kata atau kalimat. Nah, ini biasanya tidak bermakna gitu atau tidak memiliki makna karena hanya kata penghubungnya saja gitu agar bisa dimengerti oleh pembaca gitu. Nah, biasanya kata yang stopword itu adalah yang, kemudian di, kemudian dan, dari, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian nanti di korpus Brown-nya kita nanti juga bisa membaca dari soal yang sebelumnya ya, dari soal nomor 1 ini kita menggunakan NLTK download begitu untuk untuk membaca stopword dari bahasa Inggris begitu ya, karena korpus Brown ini kan basicnya adalah bahasa Inggris, jadi nanti kita pakai stopword untuk mengenali kata-kata yang berbahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian nanti kita baca di sini adalah my text ya. Di sini kita baca untuk my text-nya dari kode yang sebelumnya, dari kode atau soal nomor 1. Kemudian nanti kita lakukan print hasil dari filter word-nya atau stopword-nya gitu. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi di sini kita bisa membedakan bahwa sebagai salah satu contoh dari kalimat di sini gitu. Nah, kata-kata the dari administration ini ya, the administration ini the-nya itu hilang gitu. Kemudian kata-kata and, kemudian of, the, nah seperti itu nanti akan hilang gitu. Jadi bisa dilihat perbedaan dari hasil dari nomor 1 dan juga di nomor 2 gitu. Nah, di sini kalimat pertamanya the-nya tidak dihilangkan dari stopword ya, karena dari database bahasa Inggris itu hanya mengenali the-nya itu T-nya adalah huruf kecil begitu, sedangkan di sini adalah awal kalimat sehingga T-nya besar, jadi tidak dikenali di bahasa Inggris sebagai stopword begitu. Makanya di sini tidak dihilangkan gitu. Nah, kemudian di sini yang nomor 3 adalah
nomor 2 ya, nomor 2 cuman di poin nomor B adalah melakukan proses stemming begitu ya. Nah, proses stemming ini adalah kita menghapus sebuah imbuhan ya atau sufiks untuk bisa mengenali kata dasarnya seperti itu. Oke, di sini kita menggunakan Porter stemmer ya. Porter stemmer di sini sama, sebelumnya kita nanti juga akan mengenali kata-kata yang dari sebelumnya ya, yang dari filter word ini atau dari soal nomor 2 poin A, kita baca di situ, kemudian kita lakukan fungsi Porter stemmernya di sini, kemudian kita print. Nah, di sini kita bisa membedakan ya, bisa langsung membedakan di sini adalah dari price di sini ada ed-nya di belakang. Ketika dilakukan Porter stemmer itu dihilangkan ed-nya gitu. Kemudian berikut dengan administration itu dihilangkan, ada beberapa kata yang dihilangkan, kemudian police, department, kemudian office, e-nya dihilangkan dan sebagainya. Cuman memang dari Porter stemmer ini juga kelemahannya adalah tidak selalu mengupdate ya kata-kata dari database Porter stemmernya seperti itu. Jadi ada beberapa kata yang tidak tepat dalam melakukan stemmingnya gitu. Contohnya di sini adalah administration begitu ya. Itu kan sudah menjadi kata dasar, tapi di sini hanya dihilangkan menjadi administer gitu. Harusnya admin saja atau seperti apa gitu. Kemudian di sini police atau polisi di sini adalah e-nya dihilangkan gitu. Padahal itu adalah kata-kata dasar seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada poin 2 nomor 2 poin C ya, yaitu post tagging atau part of speech taggingnya gitu. Nah, kita singkat sebagai post tagging ini adalah proses pemberian penanda ya atau post di setiap kata dalam sebuah korpus begitu, karena di secara umum gitu ya, tag ini juga diaplikasikan pada tanda baca gitu. Makanya dalam proses tagging ini tanda baca seperti titik, tanda koma dan lain-lainnya itu perlu dipisahkan dari sebuah kata-kata seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini adalah contoh jika kita bandingkan dari kata-kata sebelumnya di poin nomor 2 poin B. Di sini dipisah ya dari kata-kata the, jury, price, administer ini, Atlanta ini dipisah-pisah gitu. Nah, tetapi dari post tagging ini itu sebetulnya ada sebuah sebuah tabel ya gitu ya, sebuah tabel untuk mengenali tag-tag ini itu berdasarkan dengan deskripsinya atau berdasarkan dengan kata sifatnya atau kata bendanya atau seperti apa, seperti itu. Nah, tadi saya juga sempat melihat ya dari beberapa referensi di sini ada beberapa tag yang di akomodir ya atau ditampilkan nanti dalam post taggingnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa deskripsinya dan juga tagnya gitu. Nah, nanti akan cocokkan, kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini, dikelompokkan dengan masing-masing tagnya tadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah nomor 3, yaitu melakukan proses untuk collocation ya, collocation bigram dan menampilkan 10 collocation terbanyaknya begitu. Nah, di sini untuk collocation adalah sebuah ekspresi ya yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang sesuai dengan beberapa cara konvensional untuk mengatakan sesuatunya gitu. Jadi tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain gitu. Jadi harus satu kalimat tersebut ya, tidak bisa perkataannya untuk diterjemahkan seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh ya, kita bisa memproses dari my text di sini untuk menggunakan bigram collocation-nya. My text ini adalah teks yang dari dari soal nomor 1 tadi. Nah, ketika kita lihat di sini itu ada salah satu contoh kalimat yang tidak bisa dipisahkan dalam satu kata atau beberapa kata seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah Alpharetta Prison ya, atau penjara Alpharetta gitu. Jadi kalau misalkan nanti dipisah menjadi Alpharetta saja begitu ya, tanpa prison, orang-orang pasti tidak mengetahui bahwa Alpharetta itu adalah sebuah nama penjara seperti itu. Makanya perlu digabungkan gitu. Nah, kemudian di sini ada juga adalah
Atlanta Police ya, atau polisi Atlanta gitu. Tapi kalau misalkan hanya disebutkan Atlanta, itu bisa menjadi sebuah daerah saja, tidak diartikan sebagai sebuah distrik polisi di Atlanta seperti itu. Jadi collocation ini adalah sebuah pembagian kata ya, pembagian kata itu agar bisa menjadi satu, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, di sini kita batasi hanya 10 kata saja yang nanti akan bisa dikategorikan sebagai collocation seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah di nomor 4. Di sini perintah dari soalnya adalah berikan pendapat Anda terhadap permasalahan seperti apa yang membutuhkan proses dari soal-soal di atas tadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya di sini adalah jika kita ingin membuat sebuah kecerdasan buatan ya untuk mengenali sekumpulan teks dan kalimat, misalnya seperti aplikasi Google Lens seperti itu. Nah, itu membutuhkan identifikasi teks ya dan juga kalimat ya, dan juga dikombin agar nanti pencarian yang di scan atau dicari oleh pengguna itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi harapannya dari database kata dan kalimat yang tadi diolah itu bisa mempercepat dan meningkatkan akurasi sebuah aplikasi seperti itu. Itu adalah permasalahan yang menurut saya dibutuhkan dalam proses seperti di atas seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.